dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid kita tercinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang nilai-nilai pahala yang tinggi yang diajarkan di dalam agama Islam. Maka kita akan membahas tentang hubungan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, yang mana dengan memerhatikannya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasimu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu hadis yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis tentang pentingnya bersilaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka dari hadis ini kita belajar bahwasannya silaturahmi ini adalah suatu amalan yang harus kita jaga, suatu amalan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan silaturahmi ini akan menimbulkan keharmonisan sesama keluarga, bersama tetangga, bersama teman-teman kita. Apalagi di umat akhir zaman ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin panjang umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia selalu menjaga hubungan silaturahmi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam terakhir bulan puasa Ramadan ini, semua orang sibuk berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar namanya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah orang yang sibuk, yang hari-harinya selalu meminum minuman keras. Orang yang sibuk meminum minuman keras, apalagi bukanya pakai minuman keras pula lagi, sahurnya pakai minuman keras juga lagi. Maka orang ini jangan harap untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang kedua yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka anak tersebut ini tidak akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang mana dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, yang dinamakan akhlak itu sudah sangat jauh. Bukan dengan orang tua lagi, bahkan orang-orang tua lain pun banyak yang durhaka, Pak. Maka agar anak-anak di umat akhir zaman ini, agar tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, harus diajarkan ilmu agama. Yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka hati-hati, Pak. Apabila kita punya masalah dengan keluarga kita, sanak saudara kita, dengan teman-teman kita, sebelum kita mati, maka kita harus meminta maaf. Agar apa? Agar kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang keempat, orang yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar ialah orang yang bermusuhan dengan saudaranya, yang tidak bercakap-cakap sampai 3 hari. Maka orang ini tidak akan mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Maka inilah pentingnya hubungan tali silaturahmi ini. Nampaknya hubungan ini sepele di antara kita, tapi dengan kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang sibuk berlomba-lomba itikaf di masjid. Bahkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lah orang yang bangun di malam hari di sepertiga malam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan bukan di malam bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita mengerjakannya di malam sepertiga bulan suci Ramadan. Apalagi kita mengerjakannya lagi di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Malam itu kita menangis karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes air mata kita dikatakan dapat memadamkan api neraka.
Tapi kalaulah sudah di akhirat, walaupun sebanyak apapun tetesan air mata kita, tidak akan memberi manfaat dan tidak akan dan selalu memberi mudarat kepada kita. Maka bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, kita selalu menjaga hubungan silaturahmi kita, karena kita ini, kata Nabi SAW, umat akhir zaman ini tidak jauh-jauh dari Nabi umurnya, hanya 60-70 tahun. Kalaulah kita tidak memaafkan saudara kita, tidak menyambung tali silaturahmi sampai kita mati, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kutub yang singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi iktibar bagi kita semua, supaya kita mati dalam keadaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu menjaga hubungan tali silaturahmi kepada saudara kita, sanak saudara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.